Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaimah, NPM 20233111020. Baik, kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait hukum pidana. Langsung saja, seperti halnya hukum perdata, hukum pidana terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hukum pidana material, kemudian hukum pidana formil, di mana hukum pidana material mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang merupakan kejahatan, dan ancaman hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang cara mempertahankan hukum pidana material. Kemudian di samping itu juga dikenal kriminologi yang memfokuskan kajiannya pada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri, dengan tujuan untuk memahami latar belakang orang melakukan kejahatan tersebut. Berbeda dengan hukum pidana yang memfokuskan perhatiannya pada aturan-aturan yang mengatur kejahatan tersebut, sehingga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Hukum Pidana dari masa Hindia Belanda atau bisa disebut Wetboek van Strafrecht, yang telah disesuaikan dengan kondisi alam kemerdekaan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta telah berlaku secara unifikasi bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, macam-macam pidana. Di sini macam-macam pidana terdapat 3 bagian. Yang pertama, hukum pidana umum, kemudian hukum pidana militer, dan yang terakhir hukum pidana fiskal. Di mana hukum pidana umum ini berlaku bagi masyarakat umum, yang oleh karena itu dikenal sebagai hukum pidana sivil. Juga dapat berlaku untuk para anggota militer, walaupun pada hukum pidana militer khusus bagi mereka. Kemudian yang kedua yaitu hukum pidana. Hukum pidana ini khusus berlaku bagi anggota-anggota TNI. Dan yang ketiga hukum pidana fiskal, yaitu ketentuan-ketentuan pidana mengenai penghasilan dan persewaan negara, di mana hukuman yang dijatuhkan mirip sanksi perdata, yaitu dengan kewajiban membayar denda, atau apabila pidana tersebut tidak dipenuhi maka harus diganti dengan pidana kurungan. Itu. Kemudian ada delikts, merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana. Untuk menentukan suatu perbuatan adalah perbuatan yang dapat dipidana harus ditentukan dengan tegas dalam KUHP pidana. Hal ini didasarkan atas adanya asas legalitas yang menentukan. Tiada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Nullum dilectum nullo ponis sines privates lex penales. Kemudian untuk menentukan suatu perbuatan pidana pada seseorang harus terdapat suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam KUHP. Semisal pencurian, ada perbuatan pengambilan barang seluruhnya atau sebagai milik orang lain untuk dimiliki sendiri. Pasal 362 KUHP. Dan pembunuhan, harus terdapat perbuatan berupa merampas jiwa orang lain. Pasal 338 KUHP. Selanjutnya, kejahatan atau pelanggaran. Pada kejahatan ancaman hukum pidana yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Ancaman pidana yang dapat dikenakan ada dua. Yang pertama ada pidana pokok dan pidana tambahan, di mana hukum pidana pokok ini terdapat pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Kemudian pidana tambahan yang terdapat pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.
Pidana pokok dasar dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan dan dapat pula dijatuhkan sendiri-sendiri. Tetapi hukum pidana pokok tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukum pokok lainnya, seperti itu. Selanjutnya, perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan. Yang pertama, ada pekerjaan harus lebih ringan. Pidana kurungan harus dilaksanakan dalam wilayah tempat tinggal terhukum. Kemudian orang yang dijatuhi kurungan dengan biaya sendiri boleh sekedar meringankan penderitaannya menurut peraturan tertib rumah penjara, dan seterusnya. Selanjutnya, pidana bersyarat. Sesuatu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang berdasarkan keputusan hakim, tetapi pelaksanaan pidana tersebut ditunda digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Oleh sebab itu, seseorang yang dikenakan pidana bermasyarakat tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan hakim asal ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan hakim dalam waktu tertentu, atau bisa disebut masa percobaan. Selanjutnya, pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal. Yang pertama, dikenakan pidana penjara setinggi-tingginya 1 tahun. Kemudian, dikenakan pidana kurungan dan dikenakan pidana denda. Terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai umur 16 tahun, maka hakim dapat yang pertama, memerintahkan anak yang bersalah akan dikembalikan kepada orang tuanya atau wali atau orang yang memeliharanya dengan tidak dijatuhi pidana. Kemudian, memerintahkan anak tersebut diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhi pidana dan memidana anak yang bersalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya Selanjutnya, sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum. mungkin